Eh, kalau saya karena lagi menyusun RPJPD, ya yang pertama kita tuh fokus kepada pembangunan sumber daya manusia. Dikarenakan mungkin derajat kesehatan kita juga masih di bawah nasional, kemudian beberapa kewajiban kita untuk wajib belajar juga masih di bawah nasional, kemudian juga menyangkut tentang masalah sosial, di mana angka kemiskinan kita juga masih tinggi. Kemudian yang kedua, kita berbicara masalah tata kelola pemerintah Aceh. Karena pemerintah Aceh ini eh, kalau seandainya dana otsus nanti akan berhenti, sebenarnya dari sekarang pemerintah Aceh itu sudah mengambil upaya-upaya untuk melakukan perampingan terhadap organisasi, ya. Kemudian juga harus melakukan digitalisasi semua kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat, ya. Kemudian nanti juga kepada ASN supaya mereka tuh dihargai berdasarkan kerja yang mereka buat. Kalau selama ini kan tidak begitu. Kepala Bapeda dengan kepala yang lain-lainnya sama aja gajinya. Atau seseorang yang staff yang bekerja lebih keras sama aja gajinya dengan yang lainnya karena merit system belum berjalan. Jadi yang ketiga kita harus melakukan transformasi ekonomi, terutama karena daerah kita ini hanya industri pengolahannya itu kurang, ya. Kalau sebuah daerah industri pengolahannya itu tidak berjalan, maka pertumbuhan ekonominya juga lambat, Pak Eka, ya. Jadi itu menjadi fokus kita. Kemudian menyangkut tentang lingkungan, ya, itu juga menjadi fokus kita karena suka tidak suka kalau kita tidak mengambil upaya-upaya agar energi terbarukan harus kita perbanyak, kemudian menjaga kelestarian hutan dengan konflik sakwannya dan lain sebagainya. Nanti ke depan kita tidak akan menciptakan sebuah lingkungan hidup yang menyenangkan. Ya. Kemudian yang juga sangat penting ke depan ini adalah menyangkut tentang masalah ketahanan pangan. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya sampaikan di sini bahwa jumlah luasan sawah kita itu sudah berkurang 30%. Kemudian produktivitas produksi padi kita juga berkurang 30% selama 20 tahun yang lalu. Jadi itu harus kita tumbuhkan kembali. Ada yang beralih jadi pemukiman, ada yang beralih jadi kebun sawit dan lain sebagainya. Jadi ini juga menjadi perhatian kita karena kalau tidak nanti ke depan kita akan menjadi orang yang sangat tergantung dengan beras dari luar. Sekarang aja kita sudah tergantung telur, ya. Telur maksud saya. Kalau telur lagi Pak. Telur itu angkat telur ya. Ini telur kita dari Medan dan sebagainya. Karena sebenarnya bukan hanya kita yang tidak demikian. Karena kita sudah masuk ke dalam sistem ekonomi kapitalisme, ya, kapitalisme. Jadi bukan ekonomi yang mikro, ya. Kalau dulu kita masih bisa menghasilkan minyak sendiri di rumah tangga kita. Sekarang karena pengaruh daripada Dimoli dan sebagainya dan kawannya yang hanya 7 orang pemiliknya, jadi semuanya kita sangat tergantung dengan hanya beberapa orang. Sekarang sudah masuk lagi telur. Sekarang sudah masuk lagi yang baru, udang faname. 2 hari lagi nanti nggak ada lagi orang yang pelihara udang. Kita hanya bergantung pada udang-udang faname. Ya seperti Prancis, seperti orang-orang yang memiliki yang memiliki tamak-tamak udang kan. Ibaratnya mereka kan memiliki Prancis tuh seperti KFC. Dapat sekitar 7%, 9% per tahun dari penyewaan penyediaan tempat mereka. Kemudian juga yang berikutnya menyangkut tentang keistimewaan, ya. Kalau tata kelola tadi termasuk mengenai kaum pembantan, ya. Jadi dikatakan oleh para ahli tidak ada negara yang berkembang, yang ada adalah negara yang salah urus, ya. Jadi sejak awal mungkin penanganan terhadap korban konflik ini memang salah urus. Sekarang kalau kita minta datanya, itu nggak ada datanya. Seharusnya kan ada data orang per orang, apa yang sudah dia terima dan sebagainya. Nah, ini juga nggak ada. Jadi BRA ini juga perlu kita tingkatkan
efektivitasnya. Jadi yang terdaftar sekarang di BRA itu diperkirakan hanya 28,3% korban konflik itu yang tertangani, yang diintervensi oleh pemerintah. Selama 20 tahun ini kan kita juga agak bingung juga, karena uang yang dikeluarkan juga cukup besar dari itu. Jadi inilah beberapa yang perlu kita inginkan. Tapi kalau kita pikir-pikir beberapa capaian-capaian dari yang lalu, itu waktu kejadian tsunami, itu angka kemiskinan kita 32%, Pak. Yang ada di di desa, dan 29